Hai Besti, apa kabarnya nih? Semoga baik-baik semua ya. Kali ini Celebrity Fresh hadir menemani Besti-Besti di rumah, tentunya dengan berbagai informasi serta fakta-fakta menarik seputar selebriti yang pastinya seru banget nih buat kita bahas. Informasi kita diawali dengan polemik percintaan Erika Carlina dan DJ Panda. Jika sebelum-sebelumnya ia mendapatkan dukungan dari netizen, teman hingga pasangannya, tapi kali ini ia justru menerima komentar pedas dari Hotman Paris. Kira-kira seperti apa sudut pandang Bang Hotman soal huru-hara ini ya Besti? Langsung aja, ini dia. Besti, jika sebelum-sebelumnya pengakuan Erika Carlina soal dirinya hamil 9 bulan disambut hangat komentar positif dari warganet maupun sahabat, tapi tidak dengan Hotman Paris Hutapea. Pengacara kondang ini justru melihat dari perspektif berbeda, yakni kejanggalan ia temukan dari pengakuan Erika nih Besti. Yang saya belum mengerti, adalah kenapa kok bisa sampai 9 bulan hamil, kok baru sekarang mulai terungkap. Dan yang saya lebih tidak mengerti lagi, kenapa artis yang sedemikian sudah melanglang buana dalam dunia cinta, kenapa nggak bisa menjaga diri sehingga sampai hamil. Dan aku juga nggak ngerti kenapa nggak cari pengusaha, kenapa DJ gitu, ya, kenapa nggak cari pengusaha kayak Hotman Paris gitu. Kayaknya nggak cuma Bang Hotman yang bertanya-tanya akan hal itu ya, tapi Besti-Besti di luar sana juga gak sih? Besti, lagi-lagi rumah tangga Lady Nayon dan Randy Jarnet diterpa isu perselingkuhan. Kabar ini terkuak ketika foto hingga hasil percakapan Randy dengan wanita lain tersebar luas di media sosial. Bukan dengan channel, tapi kali ini Randy dicurigai selingkuh dengan salah satu jemaat tempat dia beribadah nih Besti. Iya, sebenarnya sih kayak gini aja sih, selesai pelayanan. Terus kalau misalnya minta foto kan kayaknya bukan cuma 1-2 orang yang minta foto gitu ya. Yang aku tahu saat itu ya, aku juga udah ngobrol sama Lady, saat itu juga ada Lady. Maksudnya kita kan juga sama-sama pelayanan, aku pelayanan sama Lady bareng. Maksudnya apa ya, kayak yang tadi barusan Lady jelasin aja. Lady Nayon yang telah mengetahui rumor tersebut muncul ke publik memberikan klarifikasi. Meski tak membenarkan rumor yang sedang berkembang liar, tapi Lady Nayon membenarkan bahwa wanita yang ada dalam foto bareng Randy itu adalah salah satu jemaat di gereja tempat suaminya melayani. Namun yang pasti Lady Nayon membantah suaminya selingkuh. Karena saya juga bingung, maksudnya yang muslim bukan saya. Cuman saya tidak membenarkan kalau dibilang satu gereja, karena kita tidak satu gereja. Itu gereja lama banget, dari 2023 kesini udah berapa tahun kita nggak gereja itu. Mengenai foto yang diduga kuat bukti perselingkuhan Randy, ternyata itu foto yang diambil tahun 2023 silam nih Besti. Tahun 2023 bulan Desember itu kita memang masih bergereja di gereja di Sarbini. Nah beliau ini adalah salah satu di Sarbini itu. Gitu. Jadi sebenarnya udah lama banget gitu, dari semenjak di Kerinduanku, ya semenjak dari Kerinduanku ada sampai sekarang. Nah, kita kan di Kerinduanku gitu. Nah kalau di KC itu nggak ada nama itu, ya bukan, bukan. Alih-alih membantah semua tuduhan yang menimpa dirinya, Randy dengan tegas mengatakan tak mau ambil pusing soal rumor yang menerpa rumah tangganya dengan Lady Nayon. Tapi yang terpenting baginya saat ini kebahagiaan anak dan istrinya. Aku juga nggak pernah maksa orang untuk minta orang percaya. Cuma aku cuma jaga, yang aku paling penting buat aku, yang aku jaga, aku sama istri aku baik-baik aja, sama anak-anak baik-baik aja, keluarga aku happy-happy, mereka masih bisa liburan, mereka masih bisa masih bisa tenang, kita masih bisa happy bareng, buat aku itu udah cukup. Besti, baru 2 minggu menikah dengan Al Ghazali, beredar kabar yang mengatakan Alisa Dagis tengah hamil anak pertama. Bukannya mendapatkan ucapan selamat dari warganet, tapi justru mendapat nyinyiran nih Besti. Pasalnya kehamilan Alisa itu dinilai tak sesuai timeline jarak pernikahan mereka dengan usia kandungan Alisa. Kalau kabar ini benar, Al Ghazali OTW jadi papa ya Besti?
Selanjutnya ada Lesti Kejora yang hadir sebagai saksi di Mahkamah Agung usai dilaporkan Yoni Dores atas kasus pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta dan Royalti. Seperti apa informasinya? Ini dia. Besti, baru-baru ini Lesti Kejora diketahui menghadiri persidangan sebagai saksi dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta yang belakangan ini sedang ramai diperbincangkan. Jika kebanyakan sidang yang digelar di meja pengadilan dalam suasana memanas, tegang bahkan hening, tapi berbeda dengan sidang yang satu ini nih Besti. Majelis hakim yang bertugas justru meminta Lesti menyanyikan lagu miliknya, bukan lagu orang lain. Punya lagu ciptaan sendiri tidak? Punya, Pak. Seperti apa lagunya coba? Biar kami dengar. Kalau yang lagu lain jangan dinyanyikan. Iya. Karena sedang disengketakan kan. Kalau ciptaan sendiri kan boleh. Coba satu bait aja. Angin sampaikan padanya betapa rindu ini menyiksaku. Sungguh. Jangan tepuk ya. Heningnya malamku bertemankan sepi dan dirundung sedih. Ini judulnya apa? Angin, Pak. Angin. Bukan lagi menyindir pihak-pihak yang sibuk membuat laporan atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta kan, Bapak Majelis Hakim. Tak hanya Lesti, Semi Simorangkir yang juga turut hadir sebagai saksi diminta Majelis Hakim untuk menyanyikan salah satu lagunya yang populer bersama band Krispatih. Kalau Semi yang ciptaan sendiri, ketika di Krispatih kan ada lagu yang bagus itu. Tapi yang ciptaan Semi sendiri. Kebetulan yang di lagu di Krispatih saya menciptakan ada beberapa lagu tapi dengan gitarisnya. Tapi memang waktu itu keputusan memang kita pilih supaya tidak ada potensi untuk saling berdebat, kita pilih lagu yang dituakan di dalam band, yaitu Saudara Badai. Yang selama ini tidak pernah dipersoalkan. Yang selama kalau ini Semi menyanyikan. Saya merasa tidak pernah dipersoalkan Yang Mulia, karena saya tahu banget lah ini mantan rekan kerja saya Saudara Badai ini hatinya nggak begitu gitu loh. Tapi ya sudah, sekarang dinyanyikan dulu. Yang mana itu lagunya? Yang netral ya. Saya lupa lagi lagunya karena udah lama Yang Mulia. Gimana nanti publik kalau yang menyanyikan saja sudah lupa? Iya, kan saya bisa latihan dulu Yang Mulia. Kalau di request. Yang ingat supaya. Oke, yang ingat aja ya. Bila rasaku widira sambung, sanggupkah engkau menahan sakitnya terhianati cinta yang kau jaga? Coba bayangkan kembali betapa hancurnya hati ini. Kasih semua telah terjadi. Baik, cukup. Emang sidang boleh sesantuy itu ya Besti? Tak cukup sampai di situ, Lesti yang selama ini memilih diam akhirnya buka suara langsung di depan para majelis hakim. Ia dengan terang-terangan membenarkan kejadian sebenarnya, seperti apa yang ia rasakan terkait laporan polisi yang dibuat Yoni Dores beberapa waktu lalu. Sekitar pada tahun 2016 hingga 2018, saya pernah membawakan lagu yang berjudul Bagai Ranting Yang Kering yang diciptakan oleh Bapak Yoni Mulyono alias Bapak Yoni Dores. Salah satunya
dalam satu acara pernikahan yang diselenggarakan di Subang, Jawa Barat. Lagu tersebut saya bawakan atas permintaan pihak penyelenggara sebagai bagian dari daftar lagu yang telah disepakati. Video-video dari pertunjukan tersebut kemudian diunggah oleh pihak lain, penonton atau penyelenggara, ke sosial media atau di kanal digital yang dikenal YouTube, serta terdapat beberapa unggahan yang berisikan materi berupa foto saya yang ditempelkan sebagai thumbnail atau cover dari video lagu-lagu ciptaan dari Bapak Yoni Dores. Tak tahu menahu dan tak pernah berurusan langsung soal royalti lagu yang ia bawakan, Lesti merasa tak melakukan tindak kejahatan seperti yang dituduhkan pihak Yoni Dores. Sebaliknya, ia merasa hanya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyanyi yang membawakan sejumlah lagu sesuai yang disediakan oleh pihak penyelenggara acara. Pentingnya untuk saya tegaskan bahwa saya tidak pernah mengurus langsung perizinan atau pembayaran royalti atas lagu-lagu yang dibawakan, karena saya sebagai penyanyi profesional, saya hanya menjalankan tugas untuk memberikan jasa tampil atau pertunjukan sesuai kesepakatan dengan pihak yang mengundang saya. Dengan hadirnya Lesti di Mahkamah Agung, Sudraj, kuasa hukum Lesti, berharap permasalahan ini akan segera menemukan titik terang. Semoga dengan adanya proses yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi saat ini itu bisa memperjelas posisi dan kedudukan dari para pencipta dan juga dari penyanyi, sehingga konflik ini harus segera diakhiri. Diam bukan berarti kalah dan gak mau tahu ya Besti. Ternyata Lesti dan suaminya Rizky Bilar diam-diam mempersiapkan siasat untuk menyelesaikan masalah ini. Seperti diketahui ya Besti, pada Maret 2025 lalu, Lesti Kejora dilaporkan oleh Yoni Dores ke Polda Metro Jaya atas dugaan melanggar Undang-Undang Hak Cipta dan Royalti. Pencipta lagu Ranting yang dibawakan Lesti di salah satu acara pernikahan di Subang, Jawa Barat. Mungkin boleh dikatakan lagu itulah yang mengangkat namanya. Dia bisa gitu menang di acara itu karena lagu tersebut. Kalau dia nggak bagus nyanyiin lagu itu, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin sekarang dia jadi artis. Harusnya tahu terima kasih dong. Adapun dalam laporan tersebut, Yoni Dores menyebut Lesti Kejora membawakan lagu ciptaannya berjudul Ranting tanpa izin. Tentang penanganan perkara tindak pidana terkait dengan Undang-Undang Hak Cipta. Ya. Pelapornya saudara IS, kemudian korbannya adalah saudara YM alias YD yang berprofesi sebagai pencipta lagu. Kemudian terlapornya adalah saudari LK, ya profesinya adalah seorang artis penyanyi. Jangan kemana-mana dulu ya Besti, karena setelah ini kita akan menghadirkan informasi viral dan gak kalah happening. So tetap di Celebrity Fresh.